ayat 26 sampai 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Nah, di sini Allah berfirman memberitakan perihal hamba dan seorang rasulnya dan juga khalilih, seorang kekasihnya, yaitu Imamil Hunafai, merupakan imam yang hanif, imam hunafa, orang-orang yang cenderung pada kebenaran. Wawalidu man ba'atha ba'dahu min anbiya, dan merupakan bapak moyang atau bapak dari para nabi yang kemudian diutus setelahnya. Alladzi tantasibu ilahi Quraisyun, yang nanti nasab orang Quraisy itu dikaitkan juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu menurunkan bangsa Quraisy atau orang-orang yang di Mekah dan juga bangsa Yahudi dari putra beliau Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak menurunkan orang-orang yang ada di Mekah yang di Saudi Arabia. Nabi Ishak menurunkan orang-orang yang di dalam hal ini annahu tabarra'a min abihi, beliau itu berlepas diri dari bapaknya dan dari kaumnya dalam penyembahan yang mereka lakukan al-awthana terhadap patung-patung. Seperti dalam cerita di video tadi, itu adalah Nabi Ibrahim berlepas diri dari mohon diperhatikan dari sini. Berlepas diri dari patung-patung mereka itu yang mereka sembah. Seperti tadi diceritakan, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku ini berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Jadi, apa yang dikisahkan di dalam video itu adalah apa yang diceritakan oleh Al-Quran. Persis itu adalah cerita Al-Quran, hanya diilustrasikan kembali dalam video itu. Mengapa kalian semua menyembah kepada patung-patung tadi? Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali zat Allah yang menciptakanku, maka sembahlah kepada Allah. Fa innahu sayahdin. Maka sungguhnya Allah itu yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan bi aqibihi. Dan Allah lah yang telah menjadikan kalimah yang berketetapan bi aqibihi di dalam kesudahannya. Hadil kalimah, yaitu ibadatullahi ta'ala wahdahu la syarika. Mengibadahi, menyembah Allah Ta'ala wahdahu yang maha esa, la syarika, yang tidak ada sekutu lahu baginya, wa khula ma siwahu minal awsan, dan menanggalkan apa-apa selain daripada Allah dari semua al-awsan, itu berhala-berhala. Kalimah yang dimaksud itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Kita kenal nanti dalam sejarah para nabi, Nabi Ibrahim itu dalam beberapa buku kadang suka sebut bapak monoteisme, yaitu nabi yang mengajarkan kemahaesaan Allah, karena nanti di belakang itu memiliki keturunan anak-anak dari Nabi Ishak dan juga dari Nabi Ibrahim yang juga sama mengajarkan monoteisme, kemahatunggalan Tuhan Allah. Nah, apakah sebelum Nabi Ibrahim tidak mengajarkan monoteisme? Mengajarkan juga. Dan nabi sebelumnya juga sama mengajarkan kemahaesaan Allah. Tapi karena Nabi Ibrahim itu memiliki keturunan yang demikian banyak, dari keturunan beliau itu banyak yang jadi nabi dan rasul, dan beliau itu dianggap sebagai bapak dari para nabi dan rasul, maka suka disebut bapak monoteisme dalam beberapa buku. Waja'alaha, Allah menjadikan kepada turunan Nabi Ibrahim itu daimatan fi dzurriyyatihi yaqtadi bihi fiha min man hadahullah. Allah menjadikan keturunannya itu mengikuti Nabi Ibrahim, yaitu dengan
Allah memberikan hidayah kepada mereka, bahkan mengangkat keturunan Nabi Ibrahim itu banyak menjadi rasul utusan. Walaupun dari keturunan itu juga tidak sedikit juga yang membangkang. Min dzurriyyati Ibrahim, dari keturunan Nabi Ibrahim. Sehingga nanti orang-orang Yahudi suka mengklaim Ibrahim itu Yahudi. Kemudian Allah membantah, Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi ataupun Nasrani. Bukan Yahudi, bukan Nasrani. Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang hanif. Hanif itu artinya orang yang sangat cenderung pada kebenaran. Karena nanti dikisahkan seperti dikisah di atas, Nabi Ibrahim itu mencari kebenaran, yaitu mencari Allah dengan melihat bulan, melihat bintang, melihat matahari seperti dikisahkan di atas di dalam video. Artinya beliau itu cenderung mencari kebenaran, maka disebut sebagai Al-Hanif. Dan tentu saja bukan hanya itu, kecenderungannya itu terus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. La'allahum yarji'un, supaya mereka itu kembali kepada jalan yang benar. Nah, ini disampaikan oleh para ulama, Ikrimah, Mujahid, Imam Dohak, Imam Qatadah, Wasari, dan sebagainya. Waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Dan Allah menjadikan terhadap kalimah yang disampaikan Nabi Ibrahim, yakni la ilaha illallah, la yazalu fi dzurriyyatihim man yaquluha. Maka terus-terusan di keluarganya, keluarga Nabi Ibrahim, sampai Nabi Muhammad SAW, sampai kepada kita semua. Yang disampaikan Nabi Ibrahim kalimah baqiyah, kalimah yang tetap menetap terus. Yang ada bedanya kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu diutus secara lokal dan tidak universal, tidak untuk seluruh umat manusia, tapi kalau setelah Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. Nabi-nabi dahulu itu bisa sejaman, waktunya bersamaan, seperti Nabi Musa dan Nabi Harun kan itu bersama-sama. Itu keturunan Nabi Ibrahim juga. Tetapi diutus hanya untuk Bani Israel, Nabi Musa dan Nabi Harun. Demikian juga nabi-nabi yang lainnya, Nabi Syuaib itu hanya untuk kaum Madyan. Kemudian nanti Nabi Isa alaihissalam juga hanya untuk Bani Israel saja sebetulnya. Untuk kaum Bani Israel. Walaupun nanti dikumandangkan untuk seluruh manusia. Tapi itu bukan dakwah Nabi Isa, itu didakwahkan oleh orang-orang setelah Nabi Isa. Nah, kemudian di sini, wa huwa yarji'u ila ma qalahu al-jamaah. Itu pendapat para ulama seperti itu juga. Kebanyakan jamaah dari para ulama. Kemudian di dalam Al-Quran, bal matta'tu haula'i. Tetapi aku memberikan perhiasan haula'i kepada mereka, yaitu orang-orang musyrikin di sini, wa aba'ahum, dan juga nenek moyang mereka, bapak-bapak mereka, maka mereka tersesat di dalam melakukan penyembahan terhadap berhala-berhala itu. Tersesat di dalam melakukan penyembahan terhadap berhala, hatta ja'ahumul haqqu wa rasulun mubin, sampai datang seorang utusan kepada mereka dan seorang rasul yang nyata. Bayyana risalah wan nidarota, itu yang menjelaskan risalah, kenabian dan peringatan. Tetapi walamma ja'ahumul haqqu qalu hadza sihrun wa inna bihi kafirun. Pada saat datang kepada mereka kebenaran, yaitu Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan hadza sihrun, ini adalah sihir. Inna bihi lakafir, inna bihi kafirun, dan sesungguhnya aku terhadap yang ini itu kafir, menolak kedatangan Nabi, para nabi di sini. Kalau untuk orang-orang Mekah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kabaruhu wa anaduhu, kami merasa paling besar, sudah benar kami melakukan penyembahan terhadap patung-patung ini, dan mereka melakukan penolakan dan juga menolak bisuduri, dengan dada-dada mereka tidak mau menerima. Mereka adalah kafir. Tetapi disebabkan di sini hasadan wa baghyan, karena ada hasud dan juga kebencian. Ada ujaran kebencian barangkali pada saat itu terhadap kedatangan para nabi, termasuk
Nabi Muhammad SAW yang mereka tolak karena kebiasaan ini yang tidak gampang itu mengubah kebiasaan, dan itu berlaku di seluruh orang umat manusia kan begitu. Kebiasaan yang sudah terus-terusan dikerjakan secara berjamaah oleh orang-orang itu, kalau mau diubah oleh seseorang misalnya pasti ditolak. Ada resistant to change, ada daya tolak untuk berubah. Itu adalah hukum kelembaman itu. Tetapi nanti dengan pertolongan Allah ada juga yang mau menerima. Dan mereka mengatakan, laula nuzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Mengapakah Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada seorang laki-laki dari dua kota yang besar ini? Itu ucapan orang-orang kafir. Halla kana inzalu hadzal Qur'an ala rajulin azimin kabirin fi ayunihim minal qaryatain. Mengapakah ini penurunan Quran itu tidak disampaikan kepada seorang laki-laki yang agung, lagi besar, di hadapan mereka dari dua kota? Yang dimaksud dengan Qaryatain di sini, dua kota itu adalah kota Mekah dan Taif waktu itu. Mekah itu adalah kota Nabi menjalankan misi dakwahnya, dan Taif juga itu nanti yang salah satu kota yang Nabi datangi untuk didakwahi saat itu. Nah, di sini orang-orang melakukan penolakan, mestinya sampaikan kepada orang yang sangat kaya raya, yang orang itu besar dipandang oleh orang-orang lain di antara dua kota ini. Itu apa yang disampaikan oleh para ulama di sini menurut Ibnu Abbas, Ikrimah, Muhammad bin Ka'ab, Al-Qurdi. Annahum aradu bidzalikal Walid bin Al-Mughirah wa Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Nah, di antara orang yang mengatakan itu adalah, menurut para ahli tafsir tadi, adalah Walid bin Mughirah. Ini gembongnya kekafiran. Dan Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi yang melakukan penolakan terhadap dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ahum yaksibuna rahmat rabbik. Apakah mereka itu mau membagi-bagikan rahmat Tuhanmu, wahai Nabi Muhammad? Laisa al-amru mardudan ilaihi. Tidaklah bisa urusan itu dikembalikan kepada mereka. Bal ilallah, tapi harus kepada Allah mengembalikan urusan itu. Wallahu a'lam haitsu yaj'alu risalah. Allah Maha mengetahui terhadap risalah-risalah Allah. Wa innahu la yanziluha illa ala azkal khalqi qalban wa nafsan. Maka sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan tantangan mereka tadi itu, mengapa tidak diturunkan kepada orang yang ada di dua kota tadi. Allah memberikan jawaban, tidak bisa begitu keinginan mereka. Allah pasti akan menurunkan Al-Quran itu kepada orang yang paling bersih penciptaannya dalam hal hatinya dan dirinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa asyrafahum baita, dan yang paling mulia, dalam arti akhlak beliau itu paling mulia. Dahulu sebelum diangkat jadi Rasul, orang-orang Mekah sudah menggelari Nabi itu dengan Al-Amin. Itu dibuktikan dari akhlak beliau yang demikian baik. Dan itu adalah sesuatu yang real, sesuatu yang nyata di lapangan. Nabi itu memang sangat terpuji, mengagumkan orang-orang sehingga diberi gelar Al-Amin. Nah, maka karena itu Allah menurunkan Al-Quran itu kepada orang yang paling baik hatinya, dirinya, dan paling mulia akhlaknya, dan paling suci di antara mereka asal usulnya. Jelas dari siapa bapak ibunya, jelas juga. Summa qala ta'ala mubayyinan annahu qad fawata baina khalqihi bima atahum min al-amwal al-arzaq wal uqul wal fuhum. Nah, Allah menjelaskan memang Allah itu yang menurunkan kepada hamba-hambanya, yang memberikan kepada hamba-hambanya itu berupa harta, rezeki, kepahaman atau akal, kecerdasan, dan yang lain-lainnya. Memang Allah berikan kepada manusia di seluruh bumi. Tetapi dalam hal hidayah, dalam hal petunjuk hidup, Allah pilih tidak semuanya dikasih. Ini juga makna yang disebutkan dalam sebuah hadis, bahwa Allah itu memiliki 100 rahmat.
Nanti dari 100 rahmat itu, satu rahmat diturunkan kepada makhluk yang ada di bumi ini, dan itu bersekutu seluruh makhluk, termasuk manusia di dalamnya, untuk menikmati rahmat Allah yang satu macam. Mau baik kafir maupun mukmin semuanya kena rahmat Allah. Bisa hidup dan dengan bisa berkasih sayang. Siapa yang berusaha mengikuti hukum-hukum Allah, dia akan berhasil. Tapi kalau yang tidak berusaha, tidak akan berhasil. Karena apa? Karena satu rahmat Allah itu. Sedangkan yang 99 khusus diberikan di akhirat untuk kaum yang beriman saja. Yang nanti kalau di dunia ini memang itu adalah ya namanya dunia untuk semacam arena untuk menguji, arena untuk berkompetisi di antara kita, sehingga menggunakan satu rahmat Allah kita bisa memperoleh hidayah dalam hidayah Allah ataupun di dalam kekufuran dengan satu rahmat Allah. Tapi rahmat Allah itu Allah berikan kepada semua manusia. Kecuali nanti di akhirat itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Itu dalam kata lain itu makna dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu Allah yang Maha Kasih Sayang di muka bumi ini atau dalam kehidupan saat ini. Dan Ar-Rahim Allah yang Maha Pengasih khusus kepada kaum yang beriman. Itu kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Apakah mereka yang mau membagi-bagikan rahmat Allah? Nahnu qasamna, kamilah yang membagikan bainahum di antara makhluk Allah ma'isyatahum dalam kehidupan mereka fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia ini. Allah yang membagikan rahmat. Sehingga siapapun yang berusaha mengikuti jalan sunnatullah akan berhasil. Bisa jadi konglomerat jika diusahakan sesuai dengan bagaimana menjadi pengusaha yang sukses bisa dilakukan oleh mereka yang tidak beriman kepada Allah atau mereka yang beriman kepada Allah. Ma'isyatahum, kehidupan mereka di dunia. Warfa'na ba'dhum fawqa ba'dhin darajat, dan kami tinggikan sebagian di antara mereka terhadap sebagian yang lain dalam derajat. Kita tahu dalam ajaran Islam itu semua manusia sama kedudukan di hadapan Allah. Tetapi dalam praktek sehari-hari di antara kita bisa beda-beda levelingnya. Ya tentu yang jelas itu antara pemimpin dan yang dipimpin itu beda jauh kan. Nah, tetapi di hadapan Allah tetap sama dalam arti kemuliaan itu hanya dihargai oleh Allah berdasarkan ketakwaan. Tetapi dalam kehidupan dunia bisa saja ada orang yang kaya, ada orang yang biasa saja, ada orang yang miskin dan sebagainya. Itu bergantung kepada usaha yang mereka lakukan. Nah, di sini Allah memang meninggikan sebagian terhadap sebagian yang lain. Dia tahidha ba'dhum ba'dhan sukhriya, supaya sebagian mereka terhadap sebagian yang lain itu terjadi interaksi. Kalau semuanya sama di antara kita, tentu saja tidak akan terjadi interaksi. Ngapa tukang tembok misalnya harus bekerja sebagai tukang tembok? Karena butuh, kan? Kalau tukang tembok sudah banyak uang, ngapain ikut tembok panas-panasan? Mending di rumah saja, kan? Tidak akan terjadi interaksi, tidak akan terjadi budaya ini. Pembangunan ataupun pengelolaan dunia ini tidak akan seperti saat ini. Tidak saling membutuhkan terjadi begitu. Nah, karena itu memang di sini Allah bedakan satu orang dengan orang lain. Tinggal masalahnya bagaimana supaya saya menjadi orang yang berhasil dalam pengertian itu derajatnya di atas. Bisa jadi iya, derajat kita itu di atas dalam beberapa hal. Tapi dalam beberapa hal yang lain di bawah. Tidak ada yang semua orang itu semuanya di atas terus. Tidak kan? Kalau ada orang kaya, bisa jadi dia itu ada keunggulan dalam kekayaannya. Tapi dalam hal yang lain itu dia itu rendah. Dan sebagainya. Artinya memang begitulah Allah menciptakan manusia itu. Ba'duhum fawqa ba'dhin, sebagian ada di atas sebagian yang lain dalam beberapa derajat. Supaya terjadi interaksi. Jadi seperti katakanlah kedudukan seseorang sebagai pemimpin. Seorang presiden.
Itu dari kedudukan sosialnya paling tinggi. Tetapi apakah semuanya dimiliki oleh seorang presiden? Tidak juga. Dia bisa jadi presiden juga karena didukung oleh rakyat, gitu kan? Karena dipilih oleh rakyat, katakanlah seperti saat ini. Kalau dahulu raja-raja, ya karena dia bisa menguasai keadaan, kan? Sehingga bisa diangkat sebagai raja dan seterusnya. Tapi kalau sekarang ini presiden punya keunggulan dalam kedudukan sosial, kedudukan yang lain belum tentu. Dalam pengetahuan belum tentu lebih baik dibanding dengan para profesor di kampus misalnya. Demikian juga profesor, disebut profesor itu, apakah dia itu mumpuni dalam segala ilmu? Tidak juga, kan? Dia disebut profesor itu hanya dalam satu bidang saja. Dan bidang yang lain disuruh masak sayur lodeh itu belum tentu bisa itu profesor. Di unggulan para ibu saya kira. Dan seterusnya dan seterusnya. Artinya begitu kehidupan. Kehidupan itu ada keunggulan, tetapi di sisi lain ada kekurangan juga. Itu namanya kehidupan. Allah sengaja membuat seperti itu supaya terjadi interaksi. Warahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Dan rahmat Allah Tuhanmu itu lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Rahmatullahi biwalqihi khairul lahum mimma biaidihim mina amwali wa mata'il hayatid dunya. Itu tentu lebih baik yang Allah berikan kepada makhluknya dari apa-apa yang telah tangan-tangan mereka kumpulkan berupa harta dan juga perhiasan kehidupan dunia. Walau la ayyakuna nas ummatan wahidah. Nah, mengapakah tidak jadi umat manusia itu umat yang satu saja? Semuanya muslim misalnya gitu ya. Semuanya beriman kepada Allah, itu memang sesuatu yang Allah sengaja. Ada yang beriman, ada yang tidak. Maka dalam hal ini itu adalah sesungguhnya perbuatan Allah. Beruntunglah kita yang sudah beriman. Kembali ke situ, Pak. Beruntunglah kita yang sudah terpilih mau mengimani Allah. Karena memang Allah tidak menghendaki semua manusia beriman. Nah, di sini walaula ayyakunan nas ummatan wahidah. Dan mengapakah tidak semua manusia itu menjadi umat yang satu? Laula ayat takdir kasih minan nasi al jahalah. Allah tidak menjadikan umat yang beragam bermacam-macam itu menjadi sama. Beruntunglah kita hidup di Indonesia. Indonesia Allah kebanyakan penduduknya diberi hidayah dengan memeluk Islam. Tinggal di Filipina kemungkinan besar kita juga jadi Katolik juga, mengikuti apa kebanyakan di sana. Nah, dalam hal ini setelah kita sadar, peliharalah dalam keadaan keberimanan ini. Itu keuntungan yang sangat luar biasa sesungguhnya. Karena modal keimanan ini yang bisa menyelamatkan kita di akhirat. Coba bayangkan, selama-lamanya kita berada di neraka atau di surga. Nah, modal keimanan ini yang menyelamatkan kita dari siksa neraka. Maka beruntunglah kita yang sudah beriman sekali lagi. Karena kalau iman ini bisa terbawa mati, maka selamat insya Allah di akhirat. Walaupun perlu masuk neraka dahulu, itu tidak akan abadi. Ujung-ujungnya akan diangkat, nanti dimasukkan ke dalam surga. Hanya masalahnya berapa lama, nah itu bergantung pada perilaku kita saat ini di sini. Tapi keberimanan meyakini kemahasan Allah itu adalah modal utama untuk selamat tidak selama-lamanya di neraka. Kalau bisa tanpa masuk ke neraka dahulu, langsung ke surga itu. Nah, itu tentu bisa juga itu. Dengan catatan kita sedikit dosa dan lebih banyak tobatnya. Laja'alna liman yakfuru birrahman libuyutihim suqufan min fiddatin wa marija 'alaiha yadhharun. Allah kami menjadikan bagi orang yang kufur kepada Ar-Rahman libuyutihim untuk rumah-rumah mereka sukupan berupa atap-atap min fiddatin dari perak wa marija dan tempat-tempat naik 'alaiha yadhharun yang demikian jelas. Yas'aduna mereka bisa naik wali bujitihim abwada al-glaqon ala abwabihim, bisa mengunci rumah-rumah mereka dengan baik. Wasururon dan juga kasur-kasur alaihayat takiun yang di atas kasur itu mereka bisa menikmati hidup bertelekan. Jami'u dzalika yakunu fiddah. Semuanya itu terbuat dari perak. Wazukhrufa dan dari az-zukhruf. Nah, surat ini disebut az-zukhruf karena kata-kata zukhruf itu disebut di ayat berapa?
Ayat 35 ya, wazukhrufa. Dahaban di sini zuhruf itu dahaban emas. Artinya perhiasan zuhruf. Itu menurut Ibnu Abbas, Imam Qatadah, Imam As-Sadi dan Ibnu Zaid. Wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya, dan tidak ada semuanya itu lamma mata'ul hayatid dunya kecuali sebagai perhiasan kehidupan dunia. Innama dzalika minad dunya faniyah. Memang itu perhiasan itu emas dan sebagainya itu termasuk minat dunia dalam kehidupan dunia itu al-faniyah yang gampang rusak. Al-haqiroh dan sebetulnya rendah juga, hina juga itu indallah di sisi Allah. Ay yu'ajjilu lahum bihasanatihim allati ya'malunaha fid dunya ma'akilu wa masyari. Memang di dalam kehidupan dunia ini Allah menjadikan perhiasan-perhiasan dari emas maupun dari perak atau apapun di situ sifatnya itu paniyah azzailah al-haqirah. Di sisi Allah itu rendah semuanya. Allah menyegerakan kepada sebagian orang dengan diberikan kebaikan-kebaikan, kelungguhan-kelungguhan gitu, atau keunggulan-keunggulan bihasanatihim dengan kebaikan-kebaikan mereka allati ya'maluna fid dunya yang mereka usahakan untuk memperolehnya. Allah berikan emas dan perak, kekayaan di sini. Juga makanan dan juga minuman Allah berikan baik kepada orang-orang yang beriman maupun yang kafir. Kemudian di sini wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Dan akhirat itu di sisi Tuhanmu nanti lil muttaqin hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini yang tadi disebutkan 99 rahmat Allah itu diperuntukkan di akhirat. Itu sifat rahim Allah. Ini pernyataan Al-Quran. Wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Dan kehidupan akhirat itu hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau dalam kehidupan dunia ini orang bertakwa, orang beriman maupun tidak beriman bisa berusaha sama saja. Mau mengusahakan apapun silahkan, boleh. Allah berikan rahmat nanti. Kalau terus-terusan usaha itu dilakukan sesuai dengan sunnatullah, dengan ketentuan-ketentuan yang memang Allah ridhoi atau Allah perkenan dengan hal itu, akan berhasil orang, iman ataupun kafir. Tapi di akhirat hanya bagi orang-orang bertakwa. Orang kafir tidak beriman, neraka semuanya dalam kesengsaraan. Ini pernyataan wal akhirat inda rabbika lil muttaqin. Dan akhirat itu di sisi Tuhanmu hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa. Hiya lahum khosatan la yusyarikum biha ahadun ghairuhum. Tidak akan bersekutu terhadap kehidupan akhirat, menikmati maksudnya, menikmati nikmat. Kalau di dunia kenikmatan itu bisa dinikmati oleh siapapun, beriman maupun kafir, itu maksudnya. Tapi kalau di akhirat kenikmatan itu hanyalah bagi yang bertakwa. Yang tidak bertakwa, yang kafir kepada Allah di kehidupan neraka. Yang sebut neraka tidak ada rahmat di situ. Di situ adalah siksa Allah, baik besar ataupun kecil. Walihada lamma qala Umar ibn Khattab. Nah, di sini diceritakan begini. Berdasarkan ayat ini, satu waktu berkata Umar bin Khattab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ina sa'ida ilaihi bi tilkal masyrabah lamma ala min nisa'ihi." Pada saat Nabi SAW melakukan ila pada istri-istrinya. Ila itu artinya di sini bersumpah untuk menjauhi istri-istrinya, tidak melakukan persetubuhan, gitu kan. Sumpah itu. Maka waktu itu Sayyidina Umar melihat Rasulullah berada di atas ala rimali hasirin qad asar bijan bihi fabtadarat ainahu bil bukai. Saat itu Sayyidina Umar melihat Rasulullah berbaring, gitu kan. Berbaring di atas lampit tikar gitu. Kemudian begitu Sayyidina Umar datang, Rasulullah bangun, terlihat bekas-bekas lampitnya itu di pipi ataupun di daerah yang bisa terlihat bekas-bekasnya Rasulullah ngagoler gitu kan, atau berbaring gitu kan. Nah, pada saat itu Sayyidina Umar pabdarut ainahu, maka langsung beliau itu menangis. Loh,
Waqala dan berkata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, hadza Kisra Kaisara fi mahama fihi, huma fihi. Wahai Rasulullah, Kisra itu raja Persia, wa Kaisar dan Kaisar Romawi, penguasa-penguasa Persia dan juga penguasa Romawi, mereka itu demikian agungnya, dalam arti dihormati dalam kehidupan sehari-hari, pakai singgasana yang mewah, tempat tidurnya juga mewah. Wa anta safwatullah, pada engkau adalah pilihan Allah min khalaqi, dari makhluk Allah. Kok sampai seperti ini? Tidur itu hanya di atas lampit, di atas tikar yang kasar gitu. Saking kasarnya, begitu bangun bekas tikar itu ada tampak di wajah Rasulullah ataupun di pipi beliau dan bagian anggota badan yang lain. Rasanya kok terlalu jauh gitu. Kok itu adalah makhluk pilihan Allah, sedangkan kaisar di Persia maupun Romawi itu demikian memiliki tempat tidur yang indah dan hebat-hebat, diagungkan atau dihormati oleh orang-orang. Nah, Sayyidina Umar sampai menangis. Wakana, dan ada Rasulullah SAW itu mentakian sambil bertelekan Rasulullah itu. Waqala, dan berkata Rasulullah, "Aupi syakin anta yabna Khattab." Api syakin gitu. Api syakin anta yabna Khattab. Apakah engkau Ibnu Khattab, Umar bin Khattab, dalam keadaan ragu kau gitu? Semakola, kemudian berkata lagi Rasulullah, ulaika qaumun ujilat lahum tayyibatuhum bi hayatihim dunya. Mereka itu kaisar di Persia maupun di Romawi, mereka itu memang Allah dahulukan atau segerakan kebaikan-kebaikan mereka itu di dalam kehidupan mereka di dunia ini. Segerakan Allah berikan kelebihan-kelebihan berupa kekuasaan, berupa singgasana, dan macam-macam yang lainnya. Allah segerakan di dunia ini. Amma tardo antakuna lahum ad-dunya walanal akhirah. Apakah engkau suka, wahai Umar, bahwa ada bagi mereka itu dunia dan bagi kita semua ini adalah akhirat? Tak usah khawatir, tak usah heran. Kalau engkau melihat aku dalam keadaan serba kekurangan gitu ya. Karena beliau tiduran di sebuah lampit yang ya lampit umum lah, masyarakat umum gitu, dan demikian kasar sampai berbekas. Nggak usah heran, biarlah bagi mereka itu diberikan dunia, sedangkan bagi kami ini akhirat. Dalam Sahih Bukhari Muslim sebutkan begini, qala, berkata Rasulullah, tashrabu fi aniyatid dhahab. Kalian janganlah minum di wadah-wadahan yang terbuat dari emas, wal fiddati, dan dari perak. Wala ta'kulu fi sihafihima, dan janganlah kalian makan menggunakan piring yang terbuat dari emas dan perak. Innaha, karena sungguhnya itu piring emas dan perak, lahum, bagi mereka orang-orang kafir, fid dunya, di kehidupan dunia ini, walana, dan bagi kita semua fil akhirat, di akhirat nanti. Seperti sekarang kita dilarang minum minuman khamar, arak, dilarang menggunakan sutra, pakaian sutra terbuat dari sutra, dilarang menggunakan emas, cincin atau apapun ya, dijadikan sebagai perhiasan dan sebagainya. Nah, ini pernyataan dari Rasulullah itu memang diberikan bagi mereka. Tidak ada larangan bagi orang kafir mau menggunakan piring dari emas, gelas dari emas, dari perak dan sebagainya, silakan. Tetapi bagi kaum muslimin jangan menggunakan itu. Itu adalah bagi mereka di dunia ini, karena di akhirat tidak akan ketemu lagi begitu. Bagi kita nanti pakaian ahli surga itu ada al-harir, terbuat dari sutra. Sekarang di dunia, tapi bagi laki-laki ini ada hadis yang menjelaskan kalau bagi perempuan silahkan saja. Tapi kalau bagi laki-laki itu jangan dipakai, karena perempuan itu nanti ada penelitian ilmiahnya memiliki masa menstruasi kan, yang sutra itu ternyata memberikan reaksi yang negatif terhadap tubuh kita ini. Nah, kalau perempuan setiap bulan kan suka dibuang melalui menstruasi. Kalau laki-laki tidak, sehingga sebaiknya jangan menggunakan sutra. Ada satu analisa seperti itu. Artinya di sini ayat ini, wal akhiratu inda rabbikal lil muttaqin, dan akhirat itu di sisi Tuhanmu, inda rabbikal lil muttaqin, hanyalah untuk orang-orang bertakwa. Kira-kira gambarannya seperti itu.
nanti kekurangan-kekurangan yang diperoleh di dunia ini akan dibalas oleh Allah dalam kehidupan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dalam surat Sabis. Dan kehidupan akhirat itu akan lebih baik. Khair, selalu begitu. Khairul laka minal ula. Karena di dunia ini diperuntukkan bagi semua. Siapa berusaha, siapa mengikuti jalan-jalan sunnah akan berhasil sesuai dengan keharusan. Tapi kalau di akhirat bagi orang-orang bertakwa. Dengan catatan perbandingannya 199. Dengan satu ini saja antar harimau yang galak demikian ganas terhadap makhluk yang lain gitu, terhadap anaknya berkasih sayang, digambarkan begitu. Apalagi antara kita manusia, satu waktu bisa terjadi peperangan, terjadi pertengkaran, tetapi kita lebih sering melakukan perdamaian dengan satu rahmat Allah. Bagaimana pula nanti di akhirat yang 99 rahmat Allah. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi iri, hasud, dan sebagainya, tidak akan ada dalam kehidupan akhirat. Di surga. Kalau di neraka mah terjadi gontok-gontokan aja antara penghuni neraka. Itulah yang 99 rahmat Allah. Wallahu alam. Saya kira sampai di sini. Silakan kalau ada yang